Sang Biao, tahanan penjara darah hitam. Makan. Apa kau bercanda? Apa kau tahu berapa banyak nyawa yang telah kuambil? Apa kau bercandamu? Kau mau membodohi siapa? Setiap orang yang berakhir di penjara Blackwood memiliki sesuatu yang membebani hati nurani mereka. Sopanlah sedikit. Baiklah. Maaf bos, aku baru sampai di sini hari ini. Aku tidak tahu aturannya. Tolong ampuni aku. Ma Kun, tahanan penjara darah hitam. Mengampunimu. Baiklah. Kulitmu sangat halus. Bagaimana kalau jadi pacarku? Hahaha. Apa yang kau lakukan? Melakukan apa? Melakukanmu. Pergi. Tangkap dia. Tangkap dia. Su Xingtang, tuan kedua penjara darah hitam. Apa kau main game? Kenapa kau? Jika aku ingat dengan benar, pernikahan kita bulan depan, kan? Xu Xingchen, apa kau sungguh berpikir aku akan menikahi sipir penjara bau busuk sepertimu? Tuan kedua, ada masalah di luar. Baiklah, aku mengerti. Tunggu aku di sini. Kau? Hahaha. Apa kalian semua bosan hidup? Siapa yang menggonggong? Ini aku, Tuan kedua, kami hanya bermain-main. Sang Biao. 10 tahun yang lalu, penjual senjata terbesar di Seoul dipenjara karena menjual hulu ledak nuklir. Dihukum 10 tahun. Dan bahkan sekarang, kau belum berubah, kan? Ma Kun. 7 tahun lalu, gembong narkoba terbesar di wilayah utara. Bernilai ratusan miliar. Apa? Kau pikir penjara Blackwoodku tidak bisa menanganimu? Berlutut. Dengarkan semuanya. Ini adalah penjara nomor 1 Daxia. Aku tidak peduli apa latar belakangmu di luar. Berapa banyak anak buahmu. Di sini, kau mengikuti aturanku. Pertama, Jangan menindas yang lama. kedua, Jangan berkhianat. ketiga, Jangan mengkhianati negara. sisanya bangun. Ma Kun dan Sang Biao berlutut selama 3 hari 3 malam. 1 menit. Kau tahu konsekuensinya. Bicara. Apa yang kau inginkan? Apa maksudnya ini? Ini 5 juta. Ambil. Batalkan pertunangan. Batalkan pertunangan. Siapa sangka bahwa mantan anak ajaib Daxia, tuan muda kedua keluarga Su, setelah diusir dari keluarganya, akan berakhir jati sipir penjara di tempat sampah ini. Aku berurusan dengan penjahat setiap hari. Jika bukan karena ayahmu dulu dan perjanjian yang dia buat dengan keluargaku, aku sudah lama menceraikanmu. Apa kau benar-benar berpikir ini penjara biasa? Penjara macam apapun itu, tanpa pamor keluarga Su, kau tak lebih dari seekor anjing. Paham? Baiklah, aku berjanji padamu. Kau setuju begitu saja? Apalagi yang bisa kulakukan? Tunggu sebentar. Bawa pergi sampahmu. 5 juta yang sedikit. Tuan muda ini tidak peduli. Halo ayah. Gadis Sao itu pergi menemuimu. Ya, untuk memutuskan pertunangan kita. Aku tahu keluarga Sao tidak setuju itu. Sekarang kau sudah bebas dari pertunangan. Segera pergi ke King Shou King Shou, untuk menyelesaikan ujian terakhir keluargamu untukmu. Nikahi putri Lu Tianming. Luan El. Begitu tiba-tiba, Gadis Wan Er itu baru saja mengambil alih bisnis keluarga Lu. Kau harus membantunya mengamankan posisi ketua. Pada saat yang sama, diam-diam satukan sumber daya dunia bawah dan resmi King Shou. Sumber daya, bersiaplah untuk bersiap mengambil alih keluarga Su. aku mengerti.
Bagus, aku nyatakan masa percobaan 5 tahun penjara darah hitam. Sington, saatnya pulang. Sudah waktunya pulang. Sialan kau Sudo, karena menjebakku. Itu dia. Kalian lagi. Pencuri kecil. Kau pikir kau bisa memukul anggota geng Wan Long kami dan lolos begitu saja? Suasana hatiku sedang buruk hari ini. Jangan macam-macam denganku. Macam-macam denganmu, akan kupukul kau habis-habis. Kalau sakit, pergi sana. Aku ingin melihat. Siapa yang berani bicara besar? Xiaolong, pemimpin geng Wanlong. Salam, Tuan kedua. Di mana nih? Tuan kedua. Cepat, lekas, jangan hanya berdiri di sana. Salam, Tuan kedua. Kau. Tuan kedua, lihat baik-baik. Ini aku. Hahaha. Naga bodoh. Di penjara Black Blood dulu. Kakakku Makon dan aku mendapat kehormatan untuk menyamir sepatumu. Xiaolong. Penjara Black Blue. Pengikut kecil Makun. 3 tahun lalu, saat kau dibebaskan, kau bersumpah padaku. Kau akan tobat. Apa yang terjadi sekarang? Tuan kedua, aku sudah tobat. Bos, ini semua salah si goblok ini. Tampar dirimu sendiri, lalu minta maaf pada Tuan kedua. Tuan kedua, maafkan aku. Bawa anak buahmu, dan pergi. Oke. Inyah kau, idiot. Haha. Tuan kedua, mulai sekarang, di King Show. Kalau butuh apa-apa, naga bodoh siap melayani. Selamat tinggal, Tuan kedua. Hahaha. Tuan kedua. Tunggu dulu, Kenapa kau di sini? gue kesini mau minta maaf. Minta maaf. Chen yang maksa gue ngomong gitu tadi. Dia maksa gue. Soalnya, dia mau gue bantuin, dia deketin Warner. Bisnis keluarga kita sepenuhnya di tangan dia. Kalau gue nggak bantuin dia, keluarga kita hancur. Gue bisa apa? Oke, aku maafkan. Beneran, Baik. baik banget sih lo. Buat nunjukin ketulusan gue. Biar gue anterin lo pulang. Jangan begini, nanti tak enak dilihat Wan L. Ayo, kita pergi. R. Lo beneran tinggal di Shanxi mana? Betul. Ada lagi. Gue lagi haus nih. Boleh masuk minta air minum nggak? Tidak boleh. Kembali ke rumahmu sendiri. Menantu kesayangan mama. Nyonya tua ini udah naklukin kamu. Brooklyn. Chen Yang. Wan R, ada angin apa kau kemari hari ini? Apa ada yang kau butuhkan? Chen Yang Ci Brooklyn. Aku datang kali ini, terutama untuk berterima kasih, karena telah menyelamatkanku tempo hari. Hahu, kita kan teman, tak perlu sungkan. Selain itu, ada hal lain, aku butuh bantuanmu. Bilang saja apa maumu. Kalau aku bisa bantu, pasti ku bantu. Perusahaan kami, baru-baru ini mengembangkan proyek baru, pinjaman bank. Tidak langsung cair. Aku berharap untuk meminjam uang darimu, untuk sementara waktu. Pinjam uang. Mau pinjam berapa? 30 juta. 30 juta. Meski jumlah ini bukan jumlah yang besar, tapi belakangan ini perusahaanku sedang agak sulit keuangannya. Saat ini memang sedang sulit. Aku mengerti. Kalau begitu aku akan memikirkan cara lain. Wan R, jangan khawatir. Saya ada solusi lain. Kok? Solusi apa? Begini. Memang bunganya agak. Rentenir. Betul. Walaupun bunganya agak tinggi, tapi bisa mengatasi kebutuhan mendesakmu. Kau urus dulu KI perlu AIN. Secepatnya kembalikan uangnya. Itu saja. Jangan khawatir. Aku akan bicara dengan mereka untuk menurunkan bunganya. Sedikit untukmu.
Dapat. Tuan Cheng, apa kau yakin keluarga lu tidak bisa mengembalikan uang ini dalam waktu dekat? Jangan khawatir, Tuan Shang. Aku akan pastikan pengajuan pinjaman mereka tidak disetujui. Lalu, ketika mereka tak bisa membayar, aku akan turun tangan untuk membantu mereka. Rencana yang cerdik, Tuan Chen. Sepertinya, kau ingin memanfaatkan ini untuk menelan keluarga lu. Hahaha. Tuan Lu, 30 juta. Bukan jumlah yang kecil. Jika ku pinjami, kapan kau bisa mengembalikannya? Paling lambat 1 bulan. Sebulan penuh. Atau setengah bulan kalau semuanya lancar. Kita hanya sedang menjalani prosedur bank. Pinjamannya belum cair. Bagaimana kalau bank tidak menyetujui pinjamannya? Itu tidak akan terjadi. Keluarga Lu kami memiliki reputasi yang sangat baik di bank. Selalu begitu. Oh ya, reputasi keluarga lu. Tentu saja ku percaya. Namun, selama Tuan Lu tidur denganku, 30 juta ini akan langsung ku transfer kepadamu. Tuan Shang, apa yang kau lakukan? Biar ku katakan yang sebenarnya. Uang ini, jika perusahaan kami tidak menyetujui pinjamannya, di seluruh Qingzhou, tak akan ada yang berani meminjamkan kepadamu. Jadi, lebih baik kau menurut dan tidur denganku. Kalau tidak, seluruh keluargamu bisa bersiap-siap menjual aset kalian. Berhenti. Keluar. 1L, kau baik-baik saja. Su Xingchen, ngapain kau di sini? Bocah miskin dari mana ini? Pergi sana. Dengar tidak? Mungkin. Berani kau memukulku? Kau tahu siapa Xiang Zuen? Kau tahu siapa ini? Bukannya kau menantu pecundang keluarga lu? Luan Luan An. Keluargamu tamat. 30 juta ini tak akan kuberikan sepeser pun. Sepeser pun tidak. Masih mengancamku. Su Xingchen, sudah cukup. Apa yang kau lakukan? Bukankah kau sudah menyebabkan cukup masalah? 1R, jangan khawatir. Aku bisa menyelesaikan masalah pendanaan. Kau yang selesaikan. Bagaimana kau akan menyelesaikannya? Kau menghajarnya seperti ini. Pada akhirnya bukankah aku yang harus membereskan kekacauanmu? Aku akan segera pergi dan mencari Qin Yang untuk meminta maaf. 1L, jangan cari si brengsek Chen yang itu. Su Xingchen, jangan berpikir hanya karena kau menyelamatkanku tadi. Kau bisa bicara tentang temanku seperti itu. Demi ayahku, aku akan menemui Qin Yang sekarang. Aku akan membuatnya mengampunimu. Sampai ini selesai. Kau harus bersembunyi. Hai, 1L. Sembunyi? Kau pikir kau bisa sembunyi? Biar ku bilang, aku anggota geng Wanlong. Di Qingzhou, tak ada yang bisa melindungimu. Geng Wanlong lagi. Panggil bosmu. Suruh dia menemuiku. Bagus, kau berani juga tunggu di sini. Saat bosku datang, kau mati. Tunggu di sini. Mari kita lihat berandal mana yang membuat onar di wilayahku. Bos, berandal ini. Suruh bosmu datang dan hadapi aku. Tuan kedua. Apa? Kau lagi? Apa? Tak mau menemuiku, ya? Tidak. Bos, ini apa-apaan? Tutup mulutmu. Dasar buta. Biar ku perkenalkan dengan benar. Ini Wakil Komandan Penjara Blackblood. Dia. Bagaimana mungkin? Dia cuma menantu tinggal di keluarga lu. Xiaolong, Hau. kau anak kecil sok jagoan, ya? Kau berani memprovokasi wanitaku berulang kali. Tuan kedua, tenanglah. Ini semua cuma salah paham. Ini semua gara-gara si pembuat onar ini. Seret dia dan beri dia hukuman keluarga. Bos, aku tahu aku salah. Bos. Tuan kedua, silakan duduk. Tuan kedua, ku dengar beberapa hari yang lalu, kalau keluarga lu butuh dana 30 juta untuk perputaran modal. Aku akan segera mencairkan dananya. Hehe, soal bunganya. Lupakan bunganya, itu nggak penting. Itu semua reset. Bunganya sepenuhnya dihapuskan. Antar dalam 3 hari. Tuan kedua, aku akan segera mencairkan dananya. Keluar. Begitu saja. Saya pergi dulu. Villa Su.
Kenapa kau di sini? R, Apa? Emang gua nggak boleh kesini? kau mabuk. Apa yang sebenarnya kau lakukan di sini? Main sama kamu. R, lihat keadaanmu sekarang. Mabuk begini. Kamu nggak mau? Atau nggak bisa? Belum pernah ada yang bilang aku tak mampu. Kalau saja kau tak mabuk, akan kutunjukkan seberapa mampunya aku. Kalau gitu buktiin ke gue. Pelan-pelan. Kau ini ada-ada saja. Aku menyerah, aku mau tidur. Terserah kau saja. Berantakan sekali. Lo berani nantangin gue? Villa keluarga lu. Su Xingqian, dasar pembawa sial. Kau benar-benar tahu cara bikin masalah dia? Kau bahkan belum resmi masuk keluarga lu. Dan kau berani menyinggung orang-orang dari perkumpulan Wanlong. Apa yang akan kita lakukan denganmu nanti? Apa maksudmu? Bukankah masalah pendanaan sudah beres? Selesai. Bagaimana selesainya? Tuan Muda Chen, sudah susah payah mengamankan dana untuk kita. Dan kau malah menghajar bos mereka. Kau tahu siapa di balik perusahaan itu? Bukankah itu cuma Xiaolong? Hahu. Kau memukul orang dari perkumpulan Wanlong. Kau merusak pinjamannya. Aku benar-benar nggak tahu gimana kau masih punya muka untuk duduk di sini seperti nggak terjadi apa-apa. Duduk di sini? Xingchen, kau terlalu impulsif. Tidak bisakah kau membicarakannya dengan tenang? Kenapa kau selalu main hakim sendiri? Dan kau memukul seseorang dari perkumpulan Wanlong. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah Xiaolong sudah memberimu uangnya? Beri uang. Kau menghajarnya seperti itu. Mana mungkin mereka memberi kita uang? Tepat. Hei, katanya. Mereka mencairkan dananya. Ayah, pihak Xiaolong mencairkan dana untuk kita. Dan tanpa bunga. Katanya atas perintah orang penting. Benar? Bagus sekali. High-five. Tuh, sudah kubilang. Bukankah semuanya sudah selesai sekarang? Begitu tanda tanya. Lagi? Kau nggak akan bilang. Kalau orang penting yang Xiaolong sebutkan adalah kau kan? Apalagi? Hahaha. Sisu itu? Kau cuma penjaga penjara. Jangan malu-maluin. Pergi kencing dan berkacalan. Memangnya kau pantas? Cukup Su Xingqian, aku sungguh tak tahu apa yang kau pikirkan membuat masalah seperti ini. Kalau aku tidak meminta pada Chen Yang, perkumpulan Wanlong tidak akan membiarkan ini. Apalagi menyetujui pinjaman. Saya. Baiklah. Karena masalahnya sudah selesai. Mari kita semua tenang. Dalam beberapa hari ke depan, mari kita atur waktu untuk berterima kasih dengan benar kepada Tuan Muda Chen. Tapi Paman, semua ini, dia hanya... Baiklah, Xingchen. Jangan dipikirkan lagi, Bokeh. Aku lihat kau baru saja kembali ke Kingzhou. Dan kau tidak punya banyak kegiatan setiap hari. Jadi kenapa kau tidak bekerja di perusahaan? Aku akan meminta Wan Il untuk mengatur posisi keamanan atau yang serupa. Itu bidang yang sama dengan pekerjaanmu sebelumnya. Ayah, kau menyuruhnya. Baiklah. Sudah diputuskan kalau begitu. Tidak perlu, Paman. Aku akan tangani pekerjaanku sendiri. Jangan khawatir. Ini. Aku ada urusan, harus pergi. Ayah, lihat, inilah menantu hebat yang ayah temukan. Anak ini benar-benar tidak seperti Su tua. Dia memang begitu. Haha, Tuan kedua, Anda sungguh hebat. Menahan ini semua cuma untuk jadi menantu tinggal. Enyahlah, kau kan menantu yang tinggal di sini. Oh ya, ku dengar yang kau putusin dulu. Xiao Liang, ada di Kingzhou. Apa yang dia lakukan di sini? Bukan untukmu. Ku dengar. Untuk bantu. Grup Huang mengakuisisi grup Yang. Apa kau tahu? Kingzhou sudah banyak berubah 2 tahun terakhir. Banyak grup dari ibu kota kekaisaran mulai bergerak di sini. Grup Yang. Ketuanya adalah Yang 11. Kau kenal dia? Aku kenal ayahnya. Grup Yang. Hai, kau tak boleh masuk. Siapa kau? Aku diamanahkan oleh ayahmu, Yang Tianhai, untuk datang dan membantumu. Ayahku sudah meninggal. Kau boleh pergi. Yang 11 Xiao Grup Yang. Aku tahu ayahmu sudah meninggal. Benarkah? Katanya kau datang ke sini. Saat aku meninggalkan penjara Black Blood,
Dia memintaku untuk menjagamu. Anak saja dia bilang begitu, sudah pergi dan selesai dengan semuanya. Aku baru saja mendapat kabar. Keluarga Zhao dari ibu kota kekaisaran mengirim seseorang dengan sejumlah besar uang untuk mendanai musuhmu, Tuan Shangnu, untuk menelan perusahaanmu. Aku juga sedikit mendengar tentang itu. Kukira, mereka sudah menyuap ban. Perusahaan kita tak bisa dapat pinjaman baru sekarang. Beberapa proyek di perusahaan. Dananya macet semua. Aku bisa membantumu menyelesaikan masalah pendanaan. Tapi, aku ingin berinvestasi sebagai pemegang saham. Mungkin kau harus melepaskan beberapa saham. Apakah kau bersedia? Aku percaya padamu. Grup Lo. Silakan duduk. Pak Chan, kok buru-buru banget ketemu kita? Ada masalah apa? Tentu saja kabar baik. Aku sangat ingin kau datang ke sini. Tentu saja untuk memberimu uang. Memberi kita uang. Tentu saja, perusahaan kami mengembangkan terlalu banyak proyek tahun ini. Terlalu banyak. Jadi perputaran modal agak seret. Jadi kupikir akan kulepas tanah yang dibeli perusahaan sebelum tahun baru. Melepasnya. Tuan Muda Chen, visi perusahaanmu selalu tajam. Proyek ini, kau selalu melakukannya dengan baik. Semua orang bisa melihatnya. Kali ini, kau benar-benar rela menyerahkan hak pengembangan untuk proyek baru. Jangan-jangan tanah ini buntu, ya? Konyol. Kapan kau pernah lihat keluarga Chen gagal dalam proyek? Hanya saja, perputaran modal agak seret. Itu sebabnya aku pilih untuk melepas yang ini. Dan karena kita semua teman, aku bicara padamu duluan. Kau tidak begitu percaya padaku? Aku juga bisa pergi ke keluarga Yan dan keluarga Huang. Aku cuma takut kalau nanti di Qingzhou tidak akan ada yang tersisa untuk keluarga lu. Tunggu dulu Tuan Chen. Karena kau selalu menganggap kami teman. Kalau begitu Luan aku tidak lupa budi. Baiklah, kalau begitu. Aku akan kembali dan membicarakannya dengan orang tuaku. Dan aku akan memberimu jawaban nanti, oke? Baiklah, semoga kerjasamanya menyenangkan. Apa? Kau ingin menerima proyek baru keluarga Chen? Wan Kar dan aku sudah mendiskusikannya. Keluarga Chen telah berbuat baik kepada kita. Kali ini, keluarga Chen menyerahkan hak pengembangan untuk proyek baru. Mereka pasti sedang dalam masalah. Dan, mengambil alih proyek keluarga Chen. Belum tentu hal yang buruk. Chen yang pandai memilih proyek. Proyek apapun yang ingin ia kembangkan, pasti sukses. Dan kali ini dengan bergabung, mungkin kita juga bisa mendapat sedikit untung. Wan L, apa kau tidak terlalu naif? Chen yang itu tidak bodoh. Proyek yang sangat menguntungkan. Dia tidak akan begitu saja menyerahkannya. Bahkan, jika dia harus mengambil pinjaman ban, dia tidak akan menyerahkannya. Kau cuma penjaga penjara kecil. Apa yang kau tahu tentang bisnis? Apa kau cuma ingin melihat keluarga lu hancur? Saya. Su Xingchen, bisakah kau tidak ikut campur setiap saat? Kalau kau tidak bicara, tak akan ada yang mengira kau bisu. Kau. Baiklah, Xingchen, jangan ikut campur dalam hal ini. Lagi pula, ini urusan pribadi keluarga lu kita. Baiklah. Jangan menyesal nanti. Villa keluarga Su. Kau juga berpikir kalau Chen yang bermasalah? Ya jelas dia bermasalah lah. Si Chen yang itu bukan orang baik. Tapi semua orang di keluarga lu tidak ada yang mempercayaiku. Mereka selalu mikir, kalau Chen yang diam-diam bantuin keluarga lu. Jadi mereka nggak bakal curiga sama sekali kalau proyek ini bermasalah. Aku sudah mengirim seseorang untuk menyelidiki Chen Yang. Kuharap bukan seperti yang kupikirkan. Jangan mikir macem-macem deh. Kenapa tidak? Minum denganku. Apa? Buat aku mabuk. Hampir berhasil. Kalau begitu, aku akan langsung saja. Apa yang kau lakukan? Bagaimana menurutmu? Kau sudah memancingku berkali-kali. Apa maksudmu? Aku ingin menjadi wanitamu. Ada gelar atau tidak, tak penting. Kedengarannya cukup masuk akal. Sekarang, puas?
Tahu kenapa? Aku dan Wan Er. Kami masih bertunangan. Ngomong-ngomong, aku sudah memilihmu. Paman Yang, Baik, Tuan. atas nama grup Bintang Bulan. Investasikan 500 juta di grup Yang. Dan akuisisi 30% saham mereka. Tuan muda, Anda ingin berinvestasi di perusahaan yang 11. Itu benar. Untuk memasuki pasar bisnis Guizhou, kita harus mulai dengan perusahaan-perusahaan mapan ini. Dan sekarang, adalah kesempatan baik kita. Tuan muda, apa kau sudah benar-benar memutuskan? Meskipun kita mampu membayar 500 juta, itu bukan jumlah yang kecil. Aku diamanahkan untuk menjaga yang 11. Perusahaan mereka sangat membutuhkan sejumlah besar uang. Ini hanya untuk membantu mereka. Dan periode penilaian keluarga sudah dekat. Aku harus mempercepat segalanya. Tuan muda, bagaimana dengan keluarga lu? Keluarga Lu. Keluarga Lu telah berbaik hati padaku dan ayahku. Tapi mereka sekarang sepertinya telah jatuh ke dalam perangkap Chen Yang. Siapkan 50 juta. Mungkin akan berguna. Ya, aku akan mengaturnya segera. Jangan khawatir, Wan Er. Kali ini, aku pasti tidak akan membiarkan keluargamu rugi. Aku percaya Tuan Muda Xiao bisa menangani semuanya. Permisi, aku perlu ke toilet. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Luan Luan Er. Malam ini kubiarkan kau bersenang-senang sepuasnya. Chen Yang. Lupakan saja soal ini. Halo Tuan kedua. Halo. Soal urusan keluarga Chen yang kau mintaku selidiki dulu. Aku lupa memberitahumu. Keluarga Chen akhir-akhir ini sepertinya telah menyinggung keluarga berpengaruh di ibu kota kerajaan. Mereka akhir-akhir ini berada di bawah banyak tekanan. Sepertinya Ban juga tidak meminjamkan mereka uang. Kudengar mereka baru-baru ini. Sepertinya mereka mengambil banyak proyek hanya untuk mengumpulkan uang. Mereka mungkin berencana untuk kabur. Apa? Aku tahu bajingan kecil Chen yang itu mencurigakan. Sekarang, keluarga Lu sial. Oh dan juga, aku tadi di bar dan melihat Chen yang pergi dengan seorang gadis mabuk. Sepertinya Luan Er. Apa? Kau ikuti anjing Chen yang itu. Kalau kau kehilangan dia, aku patahkan kakimu. Mengerti? Luan Er. Bagaimana kau bisa begitu bodoh? Sekarang kau tak hanya memberiku uangmu, tapi tubuhmu. Kau berikan padaku. Ayo, mari kita bersenang-senang. Berhenti. Chen Yan, kau bosan hidup, ya? Sipir kecil, apa yang kau lakukan di sini? Apa yang kau? Beraninya kau menyentuh wanitaku. Wan Er. Kau baik-baik saja, Wan Er. Wan Er, kau baik-baik saja. Wan Er. Apakah semua ini benar? Keluarga Chen kabur dengan uang itu. Jangan menangis. Luan Er. Lihat apa yang telah kau lakukan. Kau bersikeras berinvestasi di bisnis keluarga Chen itu. Apa kau tahu bahwa tanah yang kita peroleh dulunya adalah kuburan. Namanya kuburan masal. Entah berapa banyak tulang yang terkubur di sana. Keluarga Chen kabur, meninggalkan kita dengan sebidang tanah terkutuk. Bagaimana kita bisa mengembangkannya? Aku tak tahu Chen yang akan. Kita akan mengadakan rapat dewan besok. Kau memundurkan diri. Kakek, saat kita membahas investasi di proyek keluarga Chen, kita semua sudah sepakat. Kau berani mengatakan itu? Tuan Muda Chen begitu baik. Tuan Muda Chen sungguh hebat. Tuan Muda Chen adalah ayahmu. Kau sangat mempercayainya. Apa yang bisa kita lakukan? Masalah ini sudah selesai. Xiao akan menjadi ketua baru. Akan dipegang oleh Xiao. Terima kasih.
Kakak, aku tidak akan mengecewakanmu. Tunggu. Jika aku bisa menutupi kerugian keluarga Lu, apakah itu berarti Wan Er nggak perlu mundur? Kenapa kau selalu ada di sekitar? Su Xingqian, kau hanyalah seorang sipir. Bisakah kau berhenti berpura-pura? Jadilah menantu yang tinggal di rumah, bisakah? Kau punya solusi? Aku selalu curiga sama Chen Yang. Jadi, aku siapin dana sebelumnya. Aku cuma perlu beli makam masal itu. Beli? Apa kau tahu berapa harga sebidang tanah? 50 juta. Dengan gajimu yang cuma 3 atau 4.000 sebulan, bagaimana kau bisa berpikir untuk membelinya? Anak muda, hati-hati dengan bolamu. Faktual. Cukup, Su Xingqian. Apa kau belum cukup malu? Ini urusan keluarga Lu kami. Tak ada hubungannya denganmu. Pergi sekarang. Kontrak pembelian lahan. Dalam 3 menit. Transfer 50 juta ke rekening keluarga Lu. Bahkan sampai saat ini, kau masih berpura-pura. Su Xingqian, kontraknya ada di sini. Jika uangnya tidak sampai, jangan salahkan aku jika aku kejam. Meskipun kau telah diusir dari keluarga Lu, hukum tidak mengakuinya. Kakak, apa kau benar-benar percaya padanya? Dia cuma penjaga penjara rendahan. Dia bisa mendapatkan 50 juta dengan panggilan telepon. Omong kosong. Su Xingqian, kau harus pergi sekarang. Saat kau ketahuan nanti, kakek pasti akan memanggil polisi. Jangan khawatir Wan Er. 50 juta. Bukan apa-apa buatku. Cuma 50 juta. Jika kau benar-benar bisa menghasilkan uangnya, aku akan berlutut dan minta maaf. Kamu sendiri yang bilang. Pak Tua, Anda harus jadi saksi saya. Jika uangnya benar-benar sampai, aku akan memastikan dia menepati janjinya. Lega dengar kamu ngomong gitu. Dengan reputasi keluarga Lu, mereka nggak mungkin ingkar janji kan? Su Xingqian, apa kau tak paham gawatnya ini? Kakek pasti akan memanggil polisi. Telah menerima 50 juta. Apa? Ayah, sepertinya seseorang benar-benar mentransfer 50 juta kepada kita. Periksa, lihat apakah perusahaan menerima 50 juta. Oke, aku mengerti. Benarkah? Ini tidak mungkin. Dia cuma penjaga penjara. Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Aku udah tepatin janjiku. Dan kamu, Kakak ipar, apa yang kau katakan? apa? Kata-kata yang baru aja kamu ucapin. Kamu ingkarin secepat itu. Bukannya kamu baru bilang, kalau aku kasih uangnya, kamu bakal berlutut dan minta maaf? Oh, itu cuma omong kosong. Jangan dianggap serius. Kakek, kau harus membelaku. Aku orang yang selalu nepatin janji. Pak Tua, lihat. Lihat. Berlutut dan minta maaf. Kakak, Berlutut dan minta maaf. maafkan aku. Kamu ngomong apa sih? Aku nggak dengar. Kamu nggak sarapan ya? Jangan memaksa. Ku bilang aku nggak dengar. Maafkan aku. Aku salam, oke. Su Xingqian, jangan keterlaluan. Si Hao sudah berlutut dan minta maaf. Baiklah. Demi kamu, aku maafin dia. Dan, kau siapa? Bagaimana kau punya uang sebanyak ini? Kita bicarakan ini nanti. Tuan Besar Lu, masalah ini udah selesai. Lalu, terus gimana dengan urusan ketua Wan Er? Luan El, tetaplah menjadi ketua. Kakak, Kakek, ada satu hal lagi. Aku ingin mengumumkan di depan semua orang. Su Xingqian, aku ingin memutuskan pertunangan kita. hahu. Putusin pertunangannya. Aku baru aja bantu kamu sebanyak ini, dan kamu malah mutusin pertunangan denganku. Ya, kau memang membantuku tadi. Tapi itu bukan berarti aku akan menikah denganmu. Luan Er, aku dari awal sampai akhir tidak pernah menyukaimu. Terlebih lagi, aku tak akan menikahi orang bodoh yang menghabiskan 50 juta untuk membeli tanah kosong. Hai, Kak Lihat.
Satu orang bodoh membuat masalah, orang bodoh lainnya membersihkan kekacauan itu. Dua orang itu sebenarnya cocok. Ian, jaga mulutmu. Oke, aku janji. Kudengar kau menghabiskan 50 juta untuk membantu keluarga lu. Pada akhirnya, kau dibuang oleh Luaner. Sungguh sia-sia niat baikmu. Apa yang ingin kau capai? Membalas budi. 20 tahun lalu, waktu krisis keuangan. Keluarga Su kami menderita. Pukulan telak. Seluruh keluarga ngumpulin uang. Nggak ada yang mau bantu kami. Cuma ayah Luan Lu Tianming. Jadi, gimana pun keluarga lu memperlakukanku, aku harus balas budi ini. Tak kusangka kau begitu setia. Jangan terlalu dipikirkan. Aku masih di sini bersamamu. Cantiknya kamu. Kamu bikin aku kepanasan. Jetty, apa maumu? Gimana menurutmu? Sialan. Siapa itu? Tuan kedua, ini aku Lidam. Kau dapat durian runtut, tahu. Dapat emas. Bukankah kau membeli tanah kosong itu dari keluarga lu 2 hari yang lalu? Langsung ke intinya. Dengarkan aku, kuburan massal itu sekarang telah ditetapkan oleh kota Kingshill sebagai zona khusus komersial. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, tanahmu akan bernilai fantastis. Kau membeli tanah itu, kau pasti untung. Kamu yakin? Tentu saja, paman keduaku pergi ke ibu kota provinsi untuk rapat hari ini. Dia baru saja memberitahuku. Tadinya aku mau bantuin Wan Er. Aku nggak nyangka. Dari apa yang kau katakan, kenapa kau sama sekali tidak senang? Baiklah. Mengingat info yang kamu kasih, aku bakal kasih kamu sebagian hak pengembangan buat tanah ini. Nah, itu yang kubicarakan. Kalau begitu aku akan menunggu kabar darimu. Sudah. Saya matikan telepon sekarang. Grup yang ngomong. Ada apa? Ini. Kudengar kau mendapatkan sebidang tanah dari keluarga lu. Aku ingin bicara denganmu tentang kemungkinan pengembangan bersama. Ini surat niatnya. Kau bisa lihat dulu. Gimana kita kerjasamanya? Keluarga yang saya berinvestasi dalam proyek ini 60% dari total anggaran, tapi cuma ngambil 40% dari bagi hasil keuntungan. Kamu nggak rugi ngelakuin ini? Ini bukan soal investasi di proyeknya, melainkan investasi padamu. Berani ngeluarin 50 juta buat ngambil alih tanah tandus yang nggak ada yang mau. Gue yakin lo pasti punya sesuatu yang istimewa. Udahlah, nggak usah muji-muji. Aku rasa kamu punya kabar. Sudah. Gimana dengan grup yang kamu? Kamu invest 50% dan kita bagi hasil 50/50. Sudah, sepakat. Kamu gampang banget setuju. Aku ngerasa dijebak. Bagaimana penilaiannya? Aku berhasil mencapai kesepakatan kerjasama dengan grupnya dan mengamankan ekuitas mereka. Sekarang tinggal bantu mereka. Sekarang aku cuma perlu bantu mereka berkembang lebih kuat. Kerja bagus. Bagaimana dengan perkumpulan Wanlong? Sudahkah kau menghubunginya? Jangan khawatir, ayah. Pemimpin mereka, Xiaolong, itu. Bawahan aku di penjara Black Bull. Sepertinya latihan 5 tahun terakhir ini membuahkan hasil. Bagus sekali. Setelah beberapa saat, kau bisa kembali dan mengambil alih bisnis keluarga. Tunggu sebentar lagi, ayah. Ada Wan Er. Sudahlah. Aku takkan memaksa urusan kalian anak muda. Baiklah, aku yang ngurus. Untuk mempercepat pembangunan kerajaan bisnis Kingslow, Paman Shen, aku rencanain buat ambil alih grup Xingyu. Persiapkan semuanya. Baik, saya akan segera mengumpulkan Dewan Direksi. Selamat siang, Ketua. Tak kusangka kau bocah miskin ini tiba-tiba berubah dari seorang sipir penjara menjadi presiden Xingyu Group. Banyak hal yang nggak kamu duga. Sekarang hal yang serius. Kudengar Xingyu Group
Masih kekurangan wakil presiden. Kamu mau jadi wakil presiden di perusahaan kami? Ya. Apa ada masalah? Or, lulusan universitas bergengsi luar negeri, jurusan administrasi bisnis. Dan pernah kerja di perusahaan Fortune 500. Bagus. Sekarang aku cuma perlu bantu mereka. Jeti, tuan tampan dan lajang ini. Posisi pacarmu. Bolehkah aku merekomendasikan diri? Nggak pantas, kan? Aku kan masih atasanmu. Memangnya kenapa kalau kau ataskanku? Aku suka yang lebih tua. Menyebalkan sekali harus naik taksi pulang selarut ini. Ngapain kau di sini? Hei, cantik. Aku merasa terhormat. Bisa ngajak kamu pulang bareng. Ke tempatmu. Tempatku. Atau hotel. Ayo kita cari makan. Lagi kepingin apa, Sin? Aku ingin memakanmu. Gue beda dari yang lain. Sanggup, nggak? Kuat atau tidak? Kau akan tahu kalau kau coba. Tak kusangka. Kau begitu berani. Bukannya udah gue bilang, ya, aku tak seperti orang lain. Luan M. Halo, ada apa? The film was Halo. translated and narrated by Aku ingin bertemu Media. denganmu. Baiklah. Mau apa lu? Aku ingin. Baiklah, aku akan membantumu. Apa kau tahu kenapa aku memanggilmu kemari? Ini tentang beberapa proyek yang baru-baru ini digarap Blue Corp dan ingin bekerja sama dengan yang Chord. Jadi, kau sudah tahu? Aku akan bicara dengan yang 11. Aku akan bicara dengannya. Proyek-proyek itu akan langsung diberikan ke Blue Corp milikmu. Dan biaya pengerjaannya, setengahnya akan dibayar di muka. Untuk menstabilkan arus kasmu. Baguslah. Terima kasih. Gue siap bantuin elo apa aja. Kau Su Sing Chen. Anjing-anjing mesum. Kau bilang, tanah tandus di lubang Wanran itu Tuan Sandu Sido Group Huang. telah ditetapkan sebagai zona khusus komersial. Benarkah itu? Sip, dokumen resminya udah keluar. Sekarang semua perusahaan besar pada rebutan. Rebutan kerjasama pengembangan sama grup bulan. Ambang pintu mereka sampai US. Bagaimana dengan perusahaan yang mereka memegang setengah hak pengembangan? Lihat, sejak pasar buka hari ini, harga saham perusahaan yang terus naik. Sialan. Keberuntungan yang 11 keterlaluan. Halo Tuan Sao. Sesuatu yang besar telah terjadi. Perusahaan yang akan segera melejit. Hei, kau tidak boleh masuk. Tuan muda kami tidak bisa ditemui hari ini. Gak tersedia lagi. Ini udah yang ketiga kalinya. Xiaolin Putri Sao. Lo sengaja ngerjain gue, ya? Nona Sao, Anda juga bisa memilih untuk tidak datang. Lo gak berhak ngatur gue. Xu Sing Chen. Xu Sing Chen, pengecut. Lihat siapa yang datang. Ini kan mantan tunangan gue. Lumayan juga, Su Sing Chen. Cuma dalam beberapa hari. Dari sipir penjara rendahan. JTGL Group Bintang Bulan. Semua ini gara-gara Elo. Kalau bukan karena Elo waktu itu, maksa gue mutusin pertunangan dan mempermalukan gue. Semangat juang gue makin membara. Mungkin sekarang, gue masih jadi sipir penjara. Kau, Baiklah, langsung saja ke intinya. seperti kau tahu, tata letak komersial wilayah Qingjul
Selalu ada dalam rencana keluargaku. Xiao, asal kau mau serahkan hak pengembangan One Ranking ke gue rela bayar 3 kali lipat. Berapa? 3 kali lipat. Wow. Nggak dijual. Kau. Hah? Baiklah. Kau pikir harganya kemahalan? Ya. 5 kali, gue tawar 5 kali lipat. Cukup, kan? Ayolah, Nona Xiao. Meskipun kau tawar 50 kali lipat, aku nggak bakal jual. Apa kau bodoh? Kami menawarkan harga setinggi ini. Kau udah untung duluan. Kau nggak bakal rugi. Tanah ini milikku. Terserah gue. Don't mau diapain. Kat, hak prerogatif gue. Xu Xingchen, jangan mentang-mentang sekarang kau punya duit. Kau bisa ngelawan keluarga Xiao kami. Apa keluarga Xiao yang terhormat dari ibu kota kekaisaran? Mau maksa jual beli? Aku meremehkanmu sebelumnya. Baiklah. Kita lihat berapa lama kesombonganmu bertahan. Grup Huang. Baiklah Nona Xiao, tenanglah. The Si film Su was Xingchen itu sombong translated banget. and narrated Karena dia by tidak M mau menjual. Media. Mari kita pikirkan cara lain. Cara apa? Apakah ini akan? Jangan khawatir Tuan Xiao. Serahkan masalah ini padaku. Aku yang akan mengurusnya. Penandatanganan kerjasama grup bintang bulan grup yang. Bagus. Dengan ini gue umumkan mulai sekarang. Proyek Taman Langit resmi diluncurkan. Tunggu sebentar. Rencana pengembangan bersama untuk bulan sabit sudah menjadi milikku. Xu Xingchen, ini bukan urusanmu lagi. Pergi sana. Maksudmu apa? Apa maksudmu? Nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Bagaimana mungkin? Aku sudah menjual seluruh hak pengembangan Xingyu Group kepada Tuan Huang. Dan dengan harga yang sangat rendah juga. Aku hanya meminta segini, 1 juta. Hai. Tak hanya itu, tapi kerja sama Xingyu Group dan Lu Corporation di semua segmen bisnis utama juga telah kujual kepada Tuan Huang. Kenapa kau melakukan ini? Xu Xingchen, kau pikir kau mempesona? Kenapa kau pikir aku mengikutimu? Bukankah karena kau punya uang? Tapi sekarang Tuan Huang menyukaiku. Jadi tentu saja aku harus pindah haluan. Suduo. Kau mendekatiku dari awal. Cuma buat menipuku kan? Aku memang agak menyukaimu awalnya. Tapi tawaran Tuan Huang terlalu bagus. Aku tak bisa menolak. Dan sejujurnya, urusan ranjang Tuan Huang jauh lebih hebat darimu. Suduo, ini nggak nyata. Aku sungguh mencintaimu. Sungguh, masih memberikan hatimu kepada Luaner. Kapanpun, apapun yang terjadi, kau selalu membantunya bagaimanapun caranya. Pernahkah kau pedulikan perasaanku? Aku tidak menduga itu. Cielsu benar-benar bajingan. Suduo, aku melakukan ini cuma untuk membayar utang. Aku tak ingin dengar penjelasanmu. Hal. Gue nggak nyangka, Xu Xingchen. Gue bakal ngeliat hari ini. Tuan kedua. Kali ini sungguh bukan karena aku, saudaramu, tidak mau membantumu. Tapi siapa yang menekanmu? Apakah itu kelompok yang sama yang menekanmu? Keluarga Tuan Besar Su dan kelompoknya. Sekarang keluargaku telah memutus. Dan aku juga. Dan menyuruhku untuk mengurangi kontak denganmu. Baiklah, aku mengerti. Kau tak perlu khawatir soal ini.
Kenapa kau tidak bicara dengan Shaolin? Semua ini pasti ulahnya. Di ibu kota kekaisaran. Mustahil. Apa kau tahu jam berapa sekarang? Gengsi tak penting. Ini bukan soal harga diri. Lagi pula, The kalaupun aku film mau, was translated and narrated by M pada Media. titik ini, Shaolin gak bakal ngelepasin. Satu-satunya tujuan dia datang ke King Shou adalah untuk bantuin Huang Sanu ngambil alih dunia bisnis King Shou. Shaolin memanfaatkan koneksi ayahnya, sedang menghancurkan kita. Kalau aku dapat dia, aku akan. Baiklah. Jangan khawatir. Aku akan cari jalan keluarnya. Menurut laporan, perusahaan yang terkemuka di kota ini, harga sahamnya anjlok dalam semalam. Dan proyek taman langit yang mereka kerjakan juga ditangguhkan. Cio Yang, gawat, barusan, perusahaan Huang memutus kerjasama taman langit kita. Rencana pengembangan, tim konstruksi kita sekarang, bahkan gak bisa masuk. Ini pasti ulah Wang Xianhu. Semua pemegang saham lagi nungguin lo di ruang rapat. Lo mau lihat? Pemegang saham, pada ngapain di sini? Yang 11. Bagaimana kau menjalankan perusahaan ini sebagai CEO? Pengembangan terhenti. Harga saham anjlok. Jika ini terus berlanjut, Yang Corp akan segera dihapus dari bursa. Lebih dari dihapus dari bursa. Jika pekerjaan berhenti selama setengah bulan lagi, perusahaan yang akan bangkrut. Aku sudah tahu sejak awal. Wajah cantik. Tidak cocok jadi ketua. Mundur saja sekarang. Ya. Pemegang saham, tenang dulu. Kita bicarakan baik-baik. Bagaimana kita bisa tetap tenang? Yang Corp kita, perusahaan berusia seabad. Sekarang hancur di tangannya. Bagaimana kita bisa tetap tenang? Betul. Turun dari panggung. Betul. Turun. Hai. Anggota Dewan Perusahaan Yan. Halo. Kurasa kalian semua kenal aku. Aku tidak akan membuat kalian penasaran. Jika kalian menyetujui satu syarat, proyek pengembangan Taman Langit bisa segera dimulai. Tidak hanya itu, setelah selesai, aku akan memberi kalian semua bonus 20%. Apa syaratnya? Jadikan wanita Kum Suduo ketua baru perusahaan Yan. Yang terakhir hanya boneka. Dan sekarang kita punya yang lain. Mereka semua hanya pajangan. Kurasa sama saja siapapun itu. Kau bilang siapa cuma boneka? Karena sama saja siapapun orangnya. Aku setuju Suduo jadi ketua. Setidaknya proyek akan berjalan. Aku juga setuju. Tapi Tuan Huang, Anda harus tepati janji. Selama Suduo menjadi ketua, proyek pengembangan Taman Langit akan segera dimulai. Setuju. Setuju. Ini semua salahku. Gue mau bantuin dia. Kan, malah jadi begini. Semua salahku. Semua salahku. Su Xingchen, Siapa itu? Tinggalkan aku sendiri. Su Xingchen, ini aku. Su Xingchen, buka pintunya. Pergi sana. Tinggalkan aku sendiri. Buka pintunya. Siapa itu? Ngapain kau di sini? Kita bicara di dalam. The Kembalikan. film was translated and narrated Apa hakmu by M mengaturku? Media. Karena aku. Lupakan saja, tak penting. Intinya, yang 11 masih terbaring di rumah sakit. Sementara Suduo, Huang Shanhu, dan Shaolin berjaya di atas sana. Dan kau menyerah begitu saja. Apa kau pikir kau berlaku adil pada yang 11? Apalagi yang kau inginkan dariku? Apalagi yang bisa kulakukan? Aku sudah melakukan semua yang ku bisa. Kenapa kau peduli padaku? Apa kau tidak membenciku? Aku memang membencimu pada awalnya. Aku benci tampang bengalmu. Sikapmu yang santai. Aku benci bagaimana kau selalu tampak begitu percaya diri, begitu yakin. Tapi, aku tahu bahwa kaulah satu-satunya yang benar-benar ingin membantuku. Lalu kenapa kau memutuskan pertunangan kita? Aku hanya belum siap untuk menikah. Aku takut.
Aku takut. Aku akan menikahi pria yang tak kucintai. Aku takut aku akan menghabiskan sisa hidupku penuh penyesalan. Sekarang, kau sudah membantuku berkali-kali. Kali ini, biarkan aku membantumu bangkit kembali. Xing Chen, kuatkan dirimu. Kita masih punya kesempatan. Kita bisa membalikkan keadaan. Kembalilah. Bagaimana aku bisa kembali? Aku sudah kehilangan segalanya. Xing Qin, apa kau lupa? Aku masih punya Lux Corporation. Apa yang kau inginkan? Aku bisa mendukungmu dalam hal apapun. Lu Corporation. Ya, kita masih punya Lu Corporation. Aku harus membuat para bajingan itu membayar harganya. Yang 11, kami datang untuk menemuimu. Kau juga datang. Bagaimana kabarmu? Apa kau merasa lebih baik? Gue baik-baik aja. Cuma gula darah rendah dikit. Sebenarnya, kami datang ke sini untuk membicarakan sesuatu denganmu. Kalau soal bisnis, nggak perlu dibahas. Ini, Yang 11, maukah kau mempertimbangkannya kembali? Jika kita bergabung, aku yakin kita punya kesempatan untuk bangkit kembali. ya, yang 11. Jangan menyerah dulu. Bukan seperti yang kalian pikirkan. Maksud gue, gak perlu dibahas. Bahkan kalau perusahaan yang bangkrut, gue gak bakal biarin mereka lolos. Apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Apapun yang bisa bikin masalah buat Huang Xianhu. Apapun yang bikin mereka gak nyaman. Sekalipun gue sendirian. Ciu Su sungguh luar biasa akhir-akhir ini. Kau harus memesan berhari-hari sebelumnya, hanya untuk bertemu dengannya. Warner, kau terdengar begitu. Terlalu sopan. Kau sahabatku. Mari kita bicarakan bisnis. Bermitralah dengan keluarga lu kami. Mari kita semua menghasilkan uang bersama. Ini proyek yang pasti untung untukmu. Apa kau benar-benar mau berbagi ini denganku? Musuh dari musuhku adalah temanku. Kau tahu, aku selalu membenci Su Xingchen. Kau sudah menghancurkannya. Tentu saja aku bersedia bekerja sama dengan kau dan Huang Xiangu. Koneksi ini. Lagi pula, Su Duo, kau baru saja menjabat. Pondasimu belum stabil. Jika kau berhasil dengan proyek-proyek ini, maka para tetua polat itu tak akan berani remehkan Emo lagi. Kau ada benarnya. Kalau begitu, aku tak akan mengecewakan kebaikanmu. Untuk kemitraan yang sukses. Untuk kemitraan yang sukses. Xiaolong, apa ahli keuangan yang kau temukan untukku ini bisa diandalkan? Bisa diandalkan. Benar-benar bisa diandalkan. Tuan kedua, mengingat bagaimana Anda menjaga saya di penjara. Saya tidak berani mengkhianati Anda. Ini dijamin berhasil. Jika tidak, Anda bisa ambil kepala saya. Baiklah, aku akan mempercayaimu sekali ini. Semuanya berjalan lancar di pihakku. Su Duo telah setuju untuk bekerja sama dengan Lu Corporation. 3 proyek yang kuberikan padanya membutuhkan modal yang sangat besar untuk beroperasi. Selanjutnya, dia kemungkinan akan menarik lebih banyak dana. Dia akan segera menghadapi krisis keuangan. Para ahli keuangan yang aku temukan akan terus menurunkan harga saham Yang. Lalu, melalui keluarga Lu, uang yang ditransfer ke Xinyui akan digunakan untuk membeli saham dengan harga rendah. Kudengar, kau diam-diam mengakuisisi banyak saham pemegang saham dengan saham di tangan gue. Perusahaan yang masih di bawah kendali gue. Setelah ini selesai, Yang Corp akan tetap menjadi Yang Corp milikmu. Gue nggak bakal berantem sama lo buat itu. Gue cuma minta Presiden Yang selama liburan dan festival ngasih gue beberapa dividen. Presiden Su memang dermawan. Bersulang, bersulang. Bukankah kau dan Luan beberapa proyek besar?
Jadi mengapa harga saham perusahaannya? Mercy Angel. Sudua, bagaimana kau menangani semuanya? Kau membuatnya sulit bagiku untuk menjelaskan ini kepada pemegang saham perusahaannya. Entahlah, Presiden Huang. Aku sudah berusaha sebaik mungkin. Lagi pula, itu sudah terjadi. Kau tak bisa menyalahkanku. Apa maksudmu kau tidak bisa disalahkan? Kau GL perusahaannya. Harga saham perusahaannya hampir dihapus dari daftar. Tidak menyalahkanmu. Kalau aku tidak menyalahkanmu, siapa yang harus kusalahkan? Huang Xianhu. Itu sudah terjadi. Berdebat denganku di sini tak ada gunanya. Bukankah kau yang diranjang? Baiklah. Aku tidak akan memberitahumu untuk saat ini. Presiden Huang. Katakan apa yang kau temukan. Baru-baru ini ada pembeli misterius yang membeli banyak stok biji-bijian. Setelah diselidiki, itu grup Xinyu punya. Ketua saat ini, Su Xingchen, dan dia udah jadi pemegang saham terbesar. Dia, Dan harga saham perusahaan yang gak turun tanpa alasan. Ada yang memanipulasinya dari belakang layar, sengaja menekan harga saham. Gue rasa, itu ulah Su Xingchen. Mungkinkah kerjasama dengan Luaner juga? Perbuatan Su Xingchen. Su Xingchen. Luan L. Sudu, bilang kau payah. Kau benar-benar payah. Sepenuhnya dipermainkan oleh orang lain. Otakku pasti kejepit pintu. Sampai mempercayaimu. Bahwa mulai sekarang, kau bukan lagi ketua perusahaannya. Keluar. Huang Xianhu. Bukan aku. Bisakah kau mengambil alih yang kor tanpa aku? Sekarang kau ingin membuangku seperti sepatu butut. Kukira, kau pindar. Kau benar-benar tolol berbeda besar. Aku menyerahkan perusahaan yang kepadamu. Dan apa yang telah kau lakukan? Apa salahku? Aku melakukan ini agar para pemegang saham yang kor mempercayaiku. Bagaimana aku tahu ini akan terjadi? Baiklah, cukup. Pergi dari sini. Pergi sejauh mungkin dariku. Baiklah, aku pergi. Pengecut tak bertulang. Aku juga ogah melayanimu. Kau. Huang Xianhu. Dasar sampah. Kau selalu melampiaskan amarahmu padaku. Aku sangat marah, mendidih darahku. Bahkan sebelum aku bisa memperkuat keluarga Chu, membangunnya, aku kehilangan jabatan ketua. Posisinya, saat Su Xingchen kembali, aku akan jatuh orang pertama yang dia incar. Aku tak bisa jadi kambing hitam. Cari Su Xingchen. Cari Su Xingchen. Xingchen, maafkan aku. Aku tahu aku salah. Xingchen, kumohon maafkan aku. Aku tidak sengaja mengkhianatimu. Ini semua karena Huang Xianhu, bajingan pengkhianat tak berperasaan itu. Dia hanya merayuku dengan kata-kata manis dan gombalannya untuk menipuku. Aku terlalu naif. Xingchen, kumohon maafkan aku. Inyah lo. Suduo, lo di mana aja selama ini? Dari saat lo hianati gue, udah nggak ada kesempatan lagi buat kita. Tidak, Xingchen, itu tidak benar. Aku mencintamu, sungguh aku mencintaimu. Kumohon maafkan aku. Sungguh. Suduo, waktu kita masih barengan dulu, gue percaya banget sama lo. Tapi, ambisi lo gede banget. Xingchen, kumohon maafkan aku. Ada orang. Baik, Tuan. Ini bukti pencurian kontrak dan kejahatan keuangannya. Serahin semua ini ke polisi bareng dia. Apa yang kau lakukan? Kau tak bisa melakukan ini padaku. Xingchen. Huang Xianhu. Lo berani begini cuma gara-gara Xiaolin yang bekingin lo kan? Gimana kalau dia nggak bantuin lo? Ayah, aku butuh bantuan ayah. Aku tahu semuanya. Aku akan mengurus keluarga Ye. Aku yang akan menanganinya. Melanggar kontrak pernikahan secara sepihak. Membuat gerakan licik dalam gelap. Menyabotas keluargaku, Shu. Tata letak bisnis di King Soul. Aku tidak melihat alasan untuk keberlangsungan mereka. Apa? Suduo dikirim ke penjara oleh Su Xingchen. Orang bodoh yang tidak berguna itu. Sidumu tak becus.
Idiot tak berguna. Dan Su Xingchen, sebagai pemegang saham terbesar, juga telah mengambil alih yang Enterprises lagi, dan langsung mengumumkan bahwa dia akan mengejar kita. Banyak perusahaan sudah memutuskan hubungan dengan kita. Tuan Huang, Anda harus segera menemukan solusi. Pikirkan solusi. Kenapa kau tidak pakai otakmu? Kau ini berguna untuk apa sih? Apa kita menggaji orang mati? Pikirkan sesuatu. Nona Zhao, benar kau, Nona Zhao. Hai Ning, Nona Zhao. Sesuatu yang mengerikan telah terjadi di sini. Kau harus membantuku kali ini. Aku telah dipanggil kembali ke ibu kota kekaisaran oleh keluargaku. Apa? Dipanggil kembali ke ibu kota kekaisaran? Apa yang harus kulakukan jika kau pergi? Kali ini Su Xingchen dan Yang Qian telah bergabung. Grup Huangku akan runtuh. Jangan sebutkan Huang grupmu, bahkan keluarga Xiao kami sedang menghadapi pergolakan besar. Militer di ibu kota kekaisaran tiba-tiba menekan keluarga Xiao kami, memaksaku untuk kembali. Kalau tidak, seluruh keluarga kami akan hancur. Sekarang semua orang menungguku untuk kembali dan meminta maaf. Ini tidak mungkin. Bukankah kau bilang Su Xingchen hanyalah seorang pecundang yang diusir oleh keluarga Su? Ada apa ini? Nona Zhao. Bah. Grup Huang adalah puncak dari kerja keras generasi keluarga Huang kami. Ini tidak bisa hancur di tanganku. Nona Zhao, kumohon, tolong bantu aku. Tolong bantu aku. Pesawatnya akan segera lepas landas. Kau sendiri saja. Halo. Nona Zhao. Nona Zhao, halo. Halo. Halo, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Habislah sudah. Habislah sudah. Semuanya sudah berakhir. Bersulang. Pertempuran sengit ini akhirnya berakhir. Cari kesempatan untuk berlibur dengan baik. Bagaimana denganku? Aku masih punya rencana lain. Sejak mengambil alih yang grup, aku belum istirahat dengan benar. Bahkan sehari pun tidak. Penyakit ini telah membuatku merasa cukup rileks. Jadi, aku telah memutuskan untuk menyerahkan yang grup kepada Che Yusu. Aku hanya akan menjadi benalu yang mengumpulkan dividen selama liburan. Hei, aku punya pertanyaan. Kamu capek, tapi apa aku nggak capek? Bukankah kau punya Warner untuk membantumu berbagi beban? Ya, aku tidak peduli tentang dia. Kamu berharap dia? Su Xingchen. Apa maksudmu? Kau meremehkanku, kan? Tidak. Lihat kalian berdua. Kalian benar-benar pasangan yang suka bertengkar. Kurasa kau sebaiknya memanfaatkan situasi saat ini, selagi semuanya tenang, dan cepat menikah. Hei, gue peringatin lo ya. Jangan ngomong sembarangan. Siapa juga yang mau nikahin dia? Aku bahkan tidak terlalu memikirkanmu. Capek banget gue tiap hari. Jadi si Eosu juga sedang tidak bersenang-senang. Bukannya gara-gara si Yang Qian itu. Dia main cabut liburan aja. Ninggalin yang grup yang segede ini ke gue. Bikin gue mondar-mandir antara Xingchen sama yang grup tiap hari. Jadi sepertinya si Eosu tidak bisa datang ke tempat keluarga lu kami untuk berkunjung. Ngapain gue ke tempat keluarga lu lo? Jangan-jangan bokap sama kakak lo kangen sama gue. Tidak juga. Hanya saja kupikir Tuan Su terlalu kesepian sendirian. Seperti kata pepatah, membangun keluarga, membangun karir. Tuan Su sudah membangun karirnya. Bukankah seharusnya dia mempertimbangkan memulai sebuah keluarga? Nih kan, gitu. Udah saatnya dia berkeluarga. Tapi sayang banget, nggak ada yang cocok. Gimana kalau nona lu? Kita seadanya aja. Kupikir lamaran Tuan Su tidak sepenuhnya mustahil. Kalau begitu aku dengan senang hati setuju untuk melanjutkan pertunangan kita. Ayah, kakak, aku sudah memikirkannya dengan matang. Lu Corporation kita saat ini, dalam periode bottleneck, jika kita ingin Lu Corporation melambung tinggi dan melangkah jauh, kita tidak bisa hanya mengandalkan perjuangan sendirian. Itu tidak akan berhasil.
Jadi sementara Lu Corporation membentuk aliansi pernikahan dengan Xingyu Group, kita harus menggabungkan Lu Corporation dengan grup Xingyu yang kombinasi yang kuat dan merestrukturisasi menjadi satu perusahaan grup baru. Pon, apa pendapat Xing Chen? Pendapat Wang Er adalah pendapatku. Setelah 3 grup merger, saham semua orang bakal dikonversi ke saham perusahaan baru. Dividen pemegang saham nggak bakal berkurang sama sekali. Kurasa ini layak. Dengan karakter Xing Chen, aku yakin dia benar-benar memikirkan tentang perusahaan Lu kita. Tapi aku tidak setuju. Lu Corporation adalah kerja keras. 3 generasi keluarga Lu kami. Aku sama sekali tidak akan menyerahkannya kepada orang luar. Dia suamiku. Bagaimana dia orang luar? Dia tidak punya nama keluarga Lu. Orang luar pasti punya motif tersembunyi. Saya sangat tidak setuju. Xing Chen dan Wan Er sudah menikah. Mereka bagian dari keluarga Lu, bukan orang luar. Jika kau terus berbicara sembarangan, keluar. Ah ya,